Kekalahan telak 0-3 dari Fiorentina pada laga pemulihan Serie A masih menjadi sorotan tajam media Italia. Gazzetta dello Sport menyebut kekalahan ini sebagai momen terburuk Inter Milan di bawah asuhan Simone Inzaghi. Dalam analisisnya, Gazzetta menggambarkan permainan Inter sebagai lembut, kosong, dan lambat dalam berpikir maupun melangkah. Hasil ini semakin mempersulit situasi Nerazzurri yang tertinggal 3 poin dari Napoli di puncak klasemen. Sementara itu, Fiorentina justru tampil percaya diri dan kini merangsek ke posisi keempat, bersaing ketat dalam perebutan tiket Liga Champions. Situasi semakin pelik bagi Inzaghi, yang mendapat desakan untuk segera membawa timnya bangkit. Pertandingan ulang melawan Fiorentina yang dijadwalkan Senin mendatang di San Siro akan menjadi ujian berat. Menurut laporan Gazzetta, tidak ada pilihan lain bagi Inzaghi selain menang. Jika kembali gagal, kemungkinan besar masa depannya bersama Inter Milan akan dipertaruhkan. Inter mengalami malam yang suram setelah kalah telak 0-3 dari Fiorentina dalam lanjutan Serie A. Kekalahan ini dianggap pantas diterima oleh sang juara Italia setelah tampil buruk sepanjang laga. Satu fakta mencolok menunjukkan betapa jarangnya kekalahan seperti ini terjadi. Terakhir kali Inter kalah dengan selisih setidaknya 3 gol di Serie A adalah pada 19 Mei 2019, saat tumbang 1-4 dari Napoli yang kala itu dilatih Carlo Ancelotti. Pada pertandingan itu, Luciano Spalletti masih menjadi pelatih Inter. Sejak mengambil alih kursi pelatih Inter pada musim 2021-2022, Simone Inzaghi belum pernah mengalami kekalahan sebesar ini. Namun, hasil buruk tersebut kini menjadi catatan kelam dalam kiprahnya bersama Nerazzurri. Pertandingan berikutnya melawan Fiorentina akan kembali digelar pada Senin malam di San Siro. Laga tersebut menjadi ujian penting bagi Inter untuk segera bangkit dan memperbaiki performa demi menjaga posisi mereka di papan atas Serie A. Inter gagal menemukan ritme permainan saat tumbang 0-3 dari Fiorentina. Meski Simone Inzaghi menurunkan 4 penyerang sekaligus, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Marco Arnautovic, dan Mehdi Taremi, tidak ada satupun tembakan yang mengarah ke gawang. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, meski berupaya melakukan comeback, Nerazzurri justru terlihat bingung dan tidak efektif di lini serang. Satu-satunya peluang emas datang dari Arnautovic, namun pemain Austria itu gagal memanfaatkan momen penting di depan gawang De Gea. Pergerakannya di kotak penalti bahkan disebut seperti gajah di toko porselen. Ketidakhadiran kreativitas di belakang duet Thuram dan Lautaro Martinez menjadi perhatian utama. Laga ini mencatatkan sejarah buruk bagi Inter yang terakhir kali gagal mencetak gol di Serie A pada 4 Mei 2024, saat kalah 0-1 dari Sassuolo. Taremi yang baru masuk masih terlihat belum sepenuhnya pulih dari masalah fisik sejak pertandingan melawan Lecce. Sementara itu, Arnautovic yang berusaha keras menunjukkan performa terbaik justru membuat kesalahan fatal di depan gawang. Kekalahan ini menjadi sinyal bahwa Inter harus segera mencari solusi untuk lini serang mereka yang mandul. Dengan jadwal padat yang menanti, Inzaghi harus menemukan formula baru jika ingin menjaga peluang bersaing di papan atas Serie A. Hakan Calhanoglu kembali gagal menunjukkan performa terbaiknya saat Inter Milan tumbang 0-3 dari Fiorentina. Pemain asal Turki itu terlihat belum sepenuhnya pulih setelah cedera betis yang sempat mengganggunya dalam beberapa bulan terakhir. Menurut laporan Corriere dello Sport, kehilangan bola yang menyebabkan gol kedua Fiorentina mencerminkan momen sulit yang tengah dialami Calhanoglu. Ia gagal menggerakkan bola dengan lancar dan membuat beberapa keputusan yang salah dalam fase serangan, tulis media tersebut. Cedera yang dialami sejak Oktober terus menjadi bayangan buruk bagi Calhanoglu. Meskipun sempat kembali ke tim nasional pada November, masalah otot aduktor kembali menghantuinya. Sejak pemulihan terakhir, ia terlihat masih kesulitan menemukan ritme permainan optimal. Pelatih Simone Inzaghi sangat membutuhkan kontribusi maksimal dari Calhanoglu untuk menjaga peluang Inter bersaing di papan atas Serie A musim ini. Dengan jadwal padat yang menanti, pemulihan penuh sang gelandang menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan permainan Nerazzurri. Sehari setelah kekalahan telak 0-3 dari Fiorentina, Inter Milan langsung kembali ke lapangan latihan di Appiano Gentile. Pelatih Simone Inzaghi memimpin sesi latihan yang berfokus pada pemulihan tim. Sky Sport melaporkan bahwa Joaquin Correa dan Federico Di Marco absen dalam latihan. Correa masih menjalani pemulihan cederanya, sedangkan Di Marco dilaporkan mengalami demam yang muncul saat pertandingan di Stadion Franchi.
Kekalahan dari Fiorentina membuat Inter menghadapi tekanan besar untuk bangkit dalam laga ulang yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang di San Siro. Sesi latihan ini menjadi persiapan penting bagi Nerazzurri untuk memperbaiki performa demi menjaga persaingan di papan atas Serie A. Rapat pemegang saham Inter Milan digelar pada Jumat, 24 Februari pukul 16.30 waktu setempat di Stadion Giuseppe Meazza. Agenda rapat mencakup perubahan pasal 6, 8, 9, dan 10 anggaran dasar serta pengangkatan direksi baru. Perombakan ini dilakukan setelah Alessandro Antonello, yang sebelumnya menjabat sebagai CEO bidang korporat, resmi tidak lagi menduduki posisi tersebut. Pergantian posisi di jajaran direksi ini menjadi bagian dari restrukturisasi yang dilakukan manajemen klub. Rapat ini dipandang sebagai langkah penting untuk menentukan arah strategis klub ke depan, baik dari sisi operasional maupun penguatan struktur organisasi demi menjaga stabilitas Inter sebagai salah satu klub papan atas Italia dan Eropa. Enoch Owusu, striker muda Inter Milan kelahiran 2005, resmi bergabung dengan klub Swiss, ST Gallen, dengan status pinjaman dan opsi pembelian. Keputusan ini diambil di tengah musim saat Owusu bermain untuk Novara. Menurut pengumuman resmi dari ST Gallen, Owusu akan berlatih bersama tim utama dan bermain untuk tim U21. Direktur olahraga klub, Roger Stills, mengungkapkan antusiasmenya atas kedatangan Owusu. "Kami telah memantau Enoch cukup lama. Dia adalah pemain muda berbakat yang bisa bermain di berbagai posisi," ujarnya. Transfer ini menjadi langkah penting bagi perkembangan karir Owusu yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan di Liga Swiss. Fabio Capello memberikan analisis tajam setelah kekalahan telak Inter Milan 0-3 dari Fiorentina di Florence. Dalam pernyataannya di Gazzetta dello Sport, Capello menyoroti penurunan performa Inter yang dianggap memberikan keuntungan besar bagi Napoli dalam perburuan gelar Serie A. Menurut Capello, selama lebih dari 70 menit, Inter gagal menemukan cara menembus pertahanan rapat Fiorentina, mengingatkan pada permainan buruk mereka dalam derby melawan Milan. "Tim Inzaghi saat ini lambat dan mudah ditebak dalam pengembangan serangan," ujar Capello. Dia juga menyoroti lemahnya peran Calhanoglu yang tidak mampu memberikan kecepatan dalam permainan serta pertahanan Inter yang kurang solid. Capello menegaskan bahwa Inter tidak bisa selalu bergantung pada bola mati untuk menyelesaikan pertandingan, terutama saat kesulitan menciptakan peluang terbuka. Mantan pelatih Inter, Andrea Stramaccioni, mengomentari kekalahan telak Inter dari Fiorentina di Florence saat berbicara di Radio Kiss Kiss. Menurutnya, meski secara fisik penampilan Inter tidak buruk, secara psikologis mereka terlihat tertekan. Stramaccioni juga menyoroti lemahnya pertahanan Inter dalam mengantisipasi bola mati yang memberi Fiorentina keuntungan untuk memimpin. "Nerazzurri tidak tampil seperti musim lalu," ujarnya. Dia menambahkan bahwa situasi ini menjadi peluang besar bagi Napoli untuk mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen, terutama menjelang pertandingan kandang melawan Udinese, sambil menunggu laga ulang Inter kontra Fiorentina. Nikola Zalewski, rekrutan terbaru Inter, menjadi bintang episode kelima program klub, Welcome Home. Pemain yang mengawali karirnya di AS Roma ini berbagi cerita tentang perjalanan sepak bolanya, keputusan bermain untuk tim nasional Polandia, serta peran besar Jose Mourinho dalam mengembangkan posisinya di lapangan. Zalewski mengungkapkan kekagumannya pada Cristiano Ronaldo dan Ivan Perisic, serta menyebut debut derbynya bersama Inter sebagai pengalaman yang luar biasa. Mengenai petualangan barunya, ia berharap dapat menjalani pengalaman berharga bersama Nerazzurri. Dia juga menyoroti pentingnya hubungan antar pemain di ruang ganti serta keseimbangan antara bakat dan tekad dalam mencapai kesuksesan. Zalewski berharap kehadirannya dapat membawa kebanggaan bagi Inter dan tim nasional Polandia.